Halo guys, perkenalkan nama saya Bunga Celestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa sih yang dimaksud dengan manajemen kas. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya saya memberitahu apa saja materi-materi yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini, yaitu meliputi pengertian manajemen kas, budget kas, menentukan saldo kas optimal, dan model random aliran kas atau model Mailer-Orr. Nah, sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen kas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kas ini? Jadi, manajemen kas atau cash management merupakan suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik, sebuah perusahaan ini bisa mengalami kebangkrutan karena kekurangannya kas. Walaupun ia menghasilkan profit, karena situasi bisnis banyak memiliki ketidakpastian, membutuhkan pengelolaan kas yang baik. Nah, perencanaan kas yang baik ini akan dapat mengidentifikasi potensi krisis kas sebelum itu terjadi. Nah, pada dasarnya, adanya manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak ataupun sedikit kas. Jika terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, maka mengurangi kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang lebih mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun sebaliknya, jika terlalu banyak kas yang diinvestasikan, maka akan terjadi cash insolvency. Lalu selanjutnya ada motif-motif perusahaan memiliki kas. Yang pertama ini ada motif transaksi, yaitu perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatannya sehari-hari. Misalnya membayar gaji karyawan, ataupun membeli barang seperti perlengkapan atau peralatan, dan lain sebagainya. Lalu ada motif berjaga-jaga, jadi dalam motif ini perusahaan ini berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang mungkin terjadi tetapi tidak jelas kapan terjadinya. Misalnya kayak kebakaran ataupun kecelakaan. Lalu yang ketiga ada motif spekulatif, yaitu mengambil keuntungan jika kesempatan itu ada. Jadi dalam motif ini perusahaan memanfaatkan kasnya untuk diinvestasikan kepada sekuritas, yaitu berupa saham ataupun obligasi, dengan harapan setelah dibeli maka harganya akan naik dan mendapatkan keuntungan lebih. Lalu yang terakhir ada motif compensating balance, yaitu keterpaksaan perusahaan meminjam sejumlah uang di bank. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu budget kas. Jadi manajer ini bisa menggunakan beberapa untuk mempercepat pemasukan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Nah, dalam penerimaan kas ini ada beberapa yang termaksud dalam penerimaan kas, yaitu yang pertama ada penjualan kas. Jadi cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Piutang atau kredit hanya akan menunda penerimaan kas, tetapi piutang atau penjualan kredit kadang-kadang diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan dengan demikian meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua ada potongan kas atau cash discount, yaitu potongan kas ini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli ataupun pelanggan perusahaan. Lalu ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, yaitu misalnya pelanggan tersebar secara geografis dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi pada negara-negara maju. Lalu yang keempat ada lockbox, yaitu mendirikan kotak-kotak penerimaan yang ditaruh di kantor pos. Lalu di sini ada pengeluaran kas. Jadi memperlambat pembayaran mempunyai tujuan yang sama dengan mempercepat pemasukan, yaitu agar perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih lama untuk menggunakan kas. Nah, ada beberapa cara untuk memperlambat pembayaran ini. Yang pertama ada pembelian barang secara kredit. Jadi pembelian dengan kredit ini berarti supplier mendanai lebih dulu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan ini dengan demikian mempunyai kesempatan untuk menunda pengeluaran kas yang langsung banyak seharga nominal itu. Jadi perusahaan ini bisa menggunakan kas tersebut untuk kegiatan yang lain, untuk kebutuhan yang lain. Lalu yang kedua ada memanfaatkan float. Jadi float ini merupakan selisih perbedaan saldo bank dengan saldo kas perusahaan. Ada tenggang waktu untuk menguangkan cek. Apabila perusahaan bisa menafsir jumlah float setiap periodenya dengan cukup akurat, maka float tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana. Resiko yang mungkin timbul dari cara semacam itu adalah peramalan yang salah yang mengakibatkan overdrawn atau jumlah kewajiban melebihi saldo kas yang ada.
bank bisa memberi penalti ataupun denda terhadap overdrawn semacam itu kecuali jika perusahaan mempunyai perjanjian khusus dengan bank. Lalu selanjutnya ada analisis manfaat dan biaya untuk penerimaan ataupun pengeluaran aliran kas. Jadi analisis manfaat biaya ini bisa digunakan untuk memutuskan apakah alternatif mempercepat atau memperlambat aliran kas sebaiknya dilakukan atau tidak. Nah, sebagai contohnya, perusahaan ini sedang mempertimbangkan desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Saat ini pembayaran dikirimkan ke kantor pusat di Jakarta. Perusahaan sedang mempertimbangkan dua pusat penerimaan yang baru, yaitu di ujung pandang untuk wilayah Indonesia bagian timur dan di Medan untuk wilayah Indonesia bagian barat. Misalnya rata-rata ada 150 pos wesel yang dikirimkan ke kantor pusat di daerah Jakarta. Nah, masing-masing 50 dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dari wilayah timur dan barat ke kantor pusat adalah 14 hari, sedangkan waktu yang dibutuhkan dari Indonesia tengah adalah 5 hari. Pendirian pusat penerimaan baru hanya akan mempengaruhi pengiriman pembayaran dari wilayah Indonesia bagian timur dan barat. Rata-rata kas yang beredar setiap harinya adalah 100.000. Tingkat bunganya adalah 15% per tahun. Pajaknya adalah 30%. Ada 360 hari dalam satu tahun. Nah, manfaat ini bisa dihitung sebagai biaya bunga yang bisa diperoleh jika perusahaan memegang kas. Penghematan jangka waktu bisa dihitung sebagai berikut. Jadi penghematan dari Indonesia bagian timur itu 14 hari dikurang 7 hari sama dengan 7 hari. Lalu penghematan dari Indonesia bagian barat 14 hari dikurang 7 hari sama dengan 7 hari. Lalu penghematan dari Indonesia bagian timur yaitu 7 hari dikurang 7 hari sama dengan 0 hari. Jadi total penghematan dalam harinya itu ada 14 hari. Lalu total penghematan atau dalam rupiah yaitu 14 hari hasil dari perhitungan yang di atas dikali 100.000. Nah, dikali 100.000 lalu dikali 100 hasilnya 140 juta. Nah, bunga tambahan yang bisa diperoleh melalui penghematan tersebut adalah 40.833 per hari yang dihitung sebagai berikut. 14 hari dikali 100 dikali 100.000 dikali 0,15 dibagi 360 dikali 0,7 yaitu 40.833. Jadi materi yang ketiga yaitu menentukan saldo kas optimal. Jadi di sini ada model persediaan untuk kas atau model Baumol. Jadi pada awal periode saldo kas sebesar C diperoleh, kemudian kas digunakan dengan tingkat penggunaan yang konstan sampai akhirnya menjadi 0. Pada saat titik 0 tersebut, saldo kas yang diisi kembali dengan kas sebesar C. Proses tersebut kemudian berulang kembali. Untuk menghitung saldo kas optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Lalu di sini ada total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama ada biaya simpan, yaitu berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukannya memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan ini adalah pendapatan bunga yang hilang tersebut dihitung sebagai tingkat bunga investasi pada surat berharga yang dikalikan saldo kas rata-rata. Lalu yang kedua ada biaya transaksi, yaitu biaya transaksi ini dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Nah, di sini ada analisis manfaat dan biaya untuk penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, biaya total dengan demikian bisa ditulis sebagai berikut. Biaya totalnya sama dengan biaya simpanan ditambah biaya transaksi. TC-nya yaitu C dibagi 2, I ditambah T dibagi C dikali B, pangkat B. Dimana C ini adalah saldo kas yang optimal yang akan kita cari, I-nya ini tingkat bunga, lalu T ini total kebutuhan kas dalam satu periode, B-nya ini adalah biaya order kas. Nah, misalnya kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan ini adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga, biaya transaksi perolehan kasnya adalah 10.000, sedangkan tingkat bunganya adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan.
Lalu saldo kas yang bisa dihitung adalah sebagai berikut. C-nya tadi kita sudah ketahui kalau misalnya C adalah saldo kas yang optimal yang akan kita cari. C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,15 di pangkat 1/2. Sama dengan kita ketemu hasilnya 5.163.978. Lalu saldo kas yang optimalnya adalah kita udah ketemu tadi 5.163.978 dalam satu periode bulan. Perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5.163 sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Jika kas menyentuh angka 0, maka kas baru sebesar 5.163.000 segera datang. Jadi TC sama dengan 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah 20 juta dibagi 5.163.978 dikali 10.000. Jadi sama dengan 38.730 ditambah 38.730 sama dengan 77.460. Nah, biaya simpanan adalah 38.730, sedangkan biayanya transaksinya adalah 38.730. Nah, rata-rata persediaan kas ini adalah 5.163.978 dibagi 2 sama dengan 2.581.989. Nah, karena dalam satu bulan dilakukan 3,9 kali pesanan kas, maka dalam satu bulan ini ada 3,9 kali siklus kas. Misalkan satu bulan diasumsikan 30 hari, maka satu siklus mencakup 7,7 hari. Jadi 7,7 hari ini didapat dari 30 hari dibagi 3,9 kali. Konsumsi kas setiap harinya bisa dihitung sebagai 5.163.978 dibagi 7,7 hari. Jadi per satu siklusnya ini adalah 646. Nah, model tersebut memiliki keterbatasan karena pembayaran kas jarang bisa diperkirakan sepenuhnya. Untuk mengatasi ketidakpastian, kita bisa menambahkan saldo kas atau saldo tetap di kas 0. Misalnya saldo besi tersebut ditetapkan 5 juta, maka saldo kas yang baru adalah 5.163.978 ditambah 5 juta sama dengan 10.163.978. Nah, kas akan diisi kembali ketika saldo kas menyetop saldo bersih tersebut. Model persediaan untuk kas ini memberi semacam patokan mengenai saldo kas optimal. Tanpa penggunaannya tidak perlu dijalankan secara ketat ataupun tepat karena banyak asumsi yang melandasi model tersebut. Asumsi tersebut tidak selalu bisa dipenuhi dalam prakteknya. Lalu yang keempat ada model random aliran kas atau model Mailer-Orr. Jadi jika ketidakpastian aliran kas ini cukup besar, maka model persediaan untuk kas tidak bisa digunakan lagi. Model Mailer-Orr ini mengasumsikan saldo aliran kas harian yang bersifat random, tidak konstan seperti model persediaan di atas. Nah, di sini ada grafik. Jadi grafik tersebut menunjukkan fluktuasi aliran kas harian. Garis H menunjukkan batas atas, sedangkan garis Z ini menunjukkan batas tengah. Jika saldo kas harian berfluktuasi di antara H dengan Z, maka tidak ada tindakan apa-apa yang perlu dilakukan. Perhitungan batas H dengan Z akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, biaya transaksi pengalihan kas dari dan ke surat berharga. Kedua, biaya simpanan yang berupa biaya kesempatan yang hilang karena dana tertanam di kas atau pendapatan bunga yang hilang karena dana tidak diinvestasikan di surat berharga. Lalu di sini ada fluktuasi saldo kas harian. Jadi nilai Z ini bisa dihitung melalui formula berikut ini. Nah, Z ini adalah 3B sigma pangkat 2 dibagi 4I pangkat 1/3. Nah, H-nya ini 3Z dan C-nya ini 4Z dibagi 3, yang dimana Z ini adalah batas bawah yang akan dicari, lalu H ini adalah batas atas, lalu B ini adalah biaya transaksi tetap pembelian atau penjualan surat berharga, lalu ada sigma pangkat 2 atau sigma kuadrat yaitu varians aliran kas bersih harian, lalu ada I-nya ini tingkat bunga harian pada surat berharga, dan C-nya ini rata-rata saldo kas. Nah, misalnya varians aliran kas bersih harian adalah 2.000, tingkat bunganya adalah 10% per tahun, biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga adalah 100.000.
Nah, berapa batas atas dan bawah tingkat bunga harian dengan mengasumsikan 1 tahun ada 365 hari? Bisa dihitung sebagai berikut. 0,1 dibagi 365 sama dengan 0,0000274. Nah, varian aliran kas bersih harian bisa dihitung sebagai berikut. Sigma 2 sama dengan 2000 pangkat 2 sama dengan 4 juta. Lalu batas bawah Z dan batas bawah H dihitung sebagai berikut. Z sama dengan 3 dikali 100.000 dikali 4 juta dibagi 4 dikali 0,000274 pangkat 1/3. Nah, sama dengan 103,071. Lalu H-nya ini adalah 103,071 dikali 3 sama dengan 309.213.000. Nah, rata-rata saldo kas ini adalah C sama dengan 4 dikali 103,071 dibagi 3 yang hasilnya 137.428. Nah, jika kita ingin menetapkan batas minimal yang bernilai bukan 0, kita bisa menambahkan batas tersebut ke nilai Z. Misalnya batas minimal tersebut adalah L. Formula di atas ini bisa diubah sebagai berikut. Jadi Z sama dengan 3B sigma pangkat 2 dibagi 4I 1/3 ditambah L. Jadi H ini 3Z dikurang 2L, C-nya adalah 4Z dikurang L dibagi 3. Nah, misalnya kita menetapkan batas minimal adalah 100.000, sehingga saldo kas tidak akan pernah menyentuh nilai 0. Nilai Z dan C dengan memasukkan batas minimal 100.000 adalah Z-nya 103,071 ditambah 100.000 sama dengan 203,071. Nah, H-nya 213 dikurang 2 dikali 100.000 yang hasilnya 109.213.000. Lalu C-nya 4 dikali 203,071 dikurang 100.000 dibagi 3 yang hasilnya 237.428. Nah, di sini ada sinkronisasi pengeluaran dan pemasukan kas melalui anggaran kas. Nah, optimalisasi saldo kas ini dilakukan dengan menggunakan anggaran kas. Dalam anggaran kas, manajemen keuangan akan memperkirakan kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Kemudian saldo kas ini akan diperoleh dengan mengurangkan kas keluar terhadap kas masuk. Jika saldo kas yang diperoleh lebih besar dari target saldo kas, maka perusahaan sudah harus bersiap-siap mencari alternatif investasi kelebihan kas tersebut. Sebaliknya, jika saldo kas yang diperoleh ternyata lebih kecil dari target saldo kas, maka perusahaan harus bersiap-siap mencari alternatif untuk memperoleh kas tambahan, misalnya dari pinjaman jangka pendek. Dengan demikian, anggaran kas bisa dipakai untuk merencanakan aliran kas di masa mendatang. Namun, sinkronisasi aliran kas ini juga masuk dan keluar dan pada akhirnya memelihara kas optimal yang meminimalkan saldo kas dan menekan resiko likuiditas perusahaan. Jadi mungkin segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.